Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah sholat Isya dan insyaallah nanti dilanjutkan sholat tarawih. Lebih kurang 10 menit ini mohon izin kami menyampaikan tentang keberkahan. Karena dalam Islam itu kita memang salah satunya ditekankan untuk mencari keberkahan. Banyak hal misalkan salam dengan sesama muslim itu ada doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk pengantin baru yang baru menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair gitu kan. Jadi berkah itu penting. Nah, mungkin kisah berikut ini itu bisa menggambarkan sebenarnya apa itu berkah ya. Ini kisahnya tentang Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Al-Harits. Siapa Halimatus Sa'diyah itu kita paham semua. Beliau adalah ibu persusuannya Rasulullah SAW. Memang dulu itu sudah umum ya, sudah jamak itu kan. Itu kalau orang perempuan Arab di Mekah itu melahirkan kemudian segera dicarikan ibu susuan. Dengan maksud yang pertama memang kalau di Mekah itu udaranya polusi begitu ya. Jadi karena Mekah itu kota metropolitan, orang dari berbagai negara itu datang, terutama pada waktu ziarah, musim ziarah itu dari mana-mana datang gitu kan. Dan tentu saja tidak steril kira-kira begitu. Jadi ada sembelihannya untuk patung berhala itu, kemudian darahnya dioles-oleskan. Kemudian bangkainya habis disembelih itu terletak di mana-mana, tentu saja ini tidak sehat. Karena itu mereka membawa anak-anaknya masih bayi itu biasanya disusukan oleh perempuan Badui. Kemudian yang kedua, harapannya kalau dibawa ke desa, ke dusun Badui, itu bahasanya masih bahasa Arab yang murni. Kalau sudah di Mekah itu sudah campuran, kira-kira begitu. Nah, pada hari itu, Halimatus Sa'diyah, Halimah dan suaminya Al-Harits itu bersama dengan teman-temannya perempuan-perempuan lain itu pergi ke Mekah. Dia naik keledai, kemudian diikuti dengan beberapa unta betina ya. Di tengah jalan keledainya ini jatuh terluka, jadi jalannya sudah sempoyongan begitu. Halimah ini sendiri itu sedang membawa putrinya, sedang membawa anaknya ya, membawa anaknya yang juga masih menyusui. Kondisinya saat itu juga sakit-sakitan, lemah gitu kan. Kondisinya panas, perjalanan safar ya dari desanya menuju Mekah itu sangat panas karena itu waktu itu musim kemarau. Nah, tumpangannya, keledainya itu memang berjalannya sangat payah ya, pelan-pelan, kemudian kondisinya sangat payah, maka mereka ini ketinggalan oleh rombongan yang lainnya. Tidak ada yang bisa diminum karena ketika unta betinanya yang dibawa tadi diperas susunya juga tidak keluar karena memang kondisinya sudah sangat payah sampai kemudian di Mekah. Ketika di Mekah, kebanyakan perempuan-perempuan yang lainnya itu sudah mendapatkan calon bayi yang mau disusui karena memang rata-rata orang tua itu akan menitipkan kepada perempuan yang kira-kira kalau dilihat ini pantas kira-kira gitu. Kalau begitu melihat Halimah ini orangnya sakit-sakitan, lemah gitu kan. Kemudian ya tampak ini kalau dititipkan jangan-jangan tidak bisa menyusui kira-kira begitu. Sehingga kemudian dia paling tidak mendapatkan bayi. Di satu sisi semua bayi sudah dapat ibu susuannya, tapi yang memilih bayi yatimnya Nabi SAW karena anak yatim, maka tidak ada yang memilih karena rata-rata ibu susuan itu memilih anak yang
yang nanti harapannya dapat imbalan ya, dapat imbalan. Kalau sekarang mungkin dicari anak-anak sultan gitu ya. Nah, karena Nabi SAW yang masih bayi itu kan anak yatim. Anak yatim itu ya hanya ibu dan kakeknya. Diharapkan apa gitu kan, sehingga kemudian tidak ada yang mengambil. Nah, sehingga kemudian ketika temannya sudah mau balik, maka kemudian si Halimah ini bilang ke suaminya, demi Allah, saya akan pulang kalau saya akan mendapatkan bayi yang mau saya susui. Ya, tapi tinggal bayi ini dan semoga bayi ini membawa keberkahan bagi keluarga kita. Katanya suaminya Al-Harits, kalau memang itu menjadi keinginanmu, ya sudah diambil saja. Kira-kira begitu. Maka kemudian bayi itu oleh Aminah, ibunya Nabi SAW, diberikan kepada Halimah. Begitu digendong, itu perasaan Halimah itu sudah berubah. Kalau sebelumnya tampak capek, kemudian lemah, begitu digendong saja, itu menjadi semangat. Ya, menjadi segar badannya. Kemudian ketika bayinya Nabi SAW ini mulai menangis karena lapar, maka Halimah ini ingin menyusui, tapi dia ragu-ragu karena memang sebelumnya itu ASI-nya memang sedikit. Jangan-jangan nanti tidak keluar, tapi begitu disusukan kepada bayi Nabi ini, kemudian ASI-nya deras, ya, ASI-nya banyak gitu ya. Ini satu keajaiban, karena sebelumnya dengan anaknya sendiri, itu pun ASI-nya tidak keluar. Nah, sehingga kemudian dengan senang, dengan gembira, maka kemudian menyusui bayi Nabi yang masih bayi itu. Kemudian suaminya keluar untuk memeriksa untanya, apakah kalau untanya tadi diperah itu tidak ada susunya, sekarang ternyata untanya itu sudah siap untuk diperah, maka kemudian dia perah sehingga kemudian diminum oleh Halimah dan suaminya, maka pada malam itu mereka kemudian istirahat dengan kenyang, dengan tenang. Nah, pagi harinya ketika bangun, suaminya berkata, ya Halimah, sesungguhnya bayi ini itu telah memberikan keberkahan bagi kita. Ya, bayi ini telah memberikan keberkahan bagi kita. Kata Halimah, ya memang inilah yang aku harapkan. Maka kemudian mereka pulang ke desanya. Ketika pulang itu keledainya sama dengan keledai yang dibawa waktu berangkat, cuma yang berangkat itu tampak payah, sekarang keledainya berjalan dengan cepat, bahkan menyalip keledai-keledai yang wanita-wanita yang lain tadi, bahkan mereka sampai berteriak memanggil Halimah karena ketinggalan ya. Ketika nyampe di rumah, maka kemudian selama dalam persusuan Halimah itu kemudian kambing yang ada di rumah ketika digembalakan, kalau kambing tetangganya yang lain itu tidak menghasilkan anak, tidak menghasilkan susu, maka kambing Halimah ini kemudian menghasilkan susu dan beranak pinak sampai banyak. Nah, jadi Halimah dan suaminya ini mendapatkan keberkahan dari menyusui Nabi SAW yang masih bayi itu. Inilah bentuk keberkahan itu. Karena itu ada orang soleh yang berdoa, ya Allah berkahilah kami rezeki. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa kamu kok tidak minta rezeki saja, kok minta berkah? Kalau minta rezeki, Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Semua kita pasti dijamin rezekinya, jadi tidak perlu minta. Yang aku minta hanyalah keberkahan. Karena keberkahan itu adalah salah satu tentara Allah yang diturunkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau berkah itu turunnya pada anak, maka anak itu jadi anak yang soleh. Kalau berkah itu turunnya pada badan, pada fisik, maka jadi fisik yang kuat. Kalau berkah itu turunnya pada jiwa, maka pada jiwa yang bahagia. Kalau berkah itu turunnya pada harta, maka hartanya akan bertambah. Nah, itu adalah berkah, dan ini sejalan dengan makna berkah itu adalah al-subut dan al-luzum. Al-subut itu tetap, al-luzum itu terus melekat, awet. Jadi kalau punya harta, meskipun sedikit tapi kok tetap awet, gak habis-habis, nah itu berkah berarti ya. Kemudian juga punya makna berikutnya adalah an-nama dan az-ziyadah. An-nama itu berkembang, az-ziyadah itu bertambah. Jadi disebut berkah itu kalau berkembang dan bertambah. Jadi ibarat kalau
kita memasukkan biji tumbuhan, ketika dimasukkan itu kemudian berkah, ya kemudian dia awet, bisa tumbuh, berkembang, kemudian ada cabangnya, ada rantingnya, ada bunganya, ada menghasilkan buah, itu adalah berkah. Dari satu yang ditanam itu jadi berkah. Dan sesungguhnya ini yang perlu kita cari. Dan yang terakhir, dari mana kita mencari keberkahan itu kita lihat di surat Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahada kitabun azalnahu, ya. Dan inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu mubarakun, ya, penuh dengan keberkahan. Ya, kemudian fattabi'uhu, ya, kemudian ikutilah, fattakullah, dan bertakwalah, ya, la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan sesungguhnya bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran, karena itu maka kita interaksikan dengan Al-Quran, semoga kita mendapatkan keberkahan, ya. Keberkahan seperti tadi itu, kalau keberkahan di harta, ya harta kita terus melekat, awet, dan bertambah. Kalau kita punya jabatan, berarti jabatan kita terus melekat, awet, dan bertambah. Kalau pada anak, maka anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau pada jiwa, maka jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, yang bahagia. Kalau pada badan, maka badan kita menjadi badan yang kuat. Dan mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan mubarakah, bulan yang penuh berkah. Karena itu kita usahakan seoptimal mungkin mencari keberkahan di bulan penuh berkah ini yang bersumber dari Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran kita ikuti, yang diperintahkan kita ikuti, yang dilarang kita tinggalkan. Dan sesungguhnya itu nanti akan mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah itu kurang lebihnya, mohon maaf, semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan penuh berkah ini, dan Allah mempertemukan kita lagi di Ramadan berikutnya, selama masih ada waktu menjelang 10 hari terakhir, kita manfaatkan dengan benar, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan pada keluarga kita, pada harta kita, pada ilmu kita, dan kepada apa saja kehidupan kita ini, sehingga